Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Hari ini aku sedih banget. Kayaknya tuh kerja nggak ada semangatnya gitu ya. Padahal kurang beberapa bulan lagi, cuman beberapa bulan aja gitu ya. Tapi semangatnya itu bener-bener udah menipis. Sampai aku tuh semalam nangis ya, sampai mata aku tuh merah ya. Aku nangis terus gitu ya. Dulu tuh kuat, tapi kenapa di akhir-akhir ini ya, menjelang mau berhenti kerja gitu ya, bawaannya tuh pengen nangis saja gitu ya. Kayaknya nggak betah aja, kayak itu waktu tuh ngerasa lama. Padahal dulu itu setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun biasa aja gitu ya, biasa aja. Tapi ini ya di akhir-akhir menjelang mau pensiun gitu ya, bawaannya tuh kepikiran rumah aja gitu malahan. Pokoknya beda banget rasanya. Tapi ya berusaha menghibur diri karena harus tanggung jawab juga balas budi ya. Majikan udah baik, udah banyak sekali membantu setiap aku ada kesusahan keuangan di rumah. Itu majikan aku tuh selalu turun tangan ya teman-teman. Jadi aku tuh harus tahu diri, harus tahu balas budi juga gitu. Jadi harus tanggung jawab juga. Majikan minta tolong karena ada sesuatu yang sangat mendesak yang harus aku tuh mesti tinggal di sini dan harus membantu. Jadi aku mau nggak mau, bisa nggak bisa, harus tetap tersenyum, harus menjalankan tugas ini dengan ikhlas ya. Dan sampai nanti waktunya pulang. Kalian tahu nggak? Kalian sama nggak sih? Kok kalian tahu nggak sih? Kalian sama nggak sih kalau mendekati kayak mau pensiun gitu ya? Mendekati kayak mau pensiun gitu, perasaan itu waktu tambah lama, terus tambah nggak betah, sensitif banget tuh bawaannya ya. Misalkan majikan ngomong apa gitu, udah pengennya balik aja gitu. Pokoknya bawaannya tuh sensitif, nggak sekuat dulu kalau udah mau pensiun kayak gini gitu ya. Ini jangan gapok, ini aku merah-merah, kulit aku tuh sensitif banget. Kalau kena keringat aja udah gatel, digaruk sedikit udah merah. Jadi gitulah, ya udah, lupakanlah. Kita menghibur diri ya, kalian temannya aku, untuk menghibur diri biar aku bisa menjalani masa-masa terakhir aku di perantauan ini dengan hati yang ikhlas gitu ya. Sekarang aku mau bikin sambal biar pikirannya lebih terang benderang, bisa berpikiran positif gitu. Jangan bentar-bentar pikirannya tuh pulang gitu. Yuk langsung aja kita bikin sambalnya ya. Aku bingung mau bikin sambal apa. Aku tuh mau bikin sambal balado yang aku simpen ya. Terus misalkan kalau mau makan aja, mau bikin balado ayam atau balado telur, tahu gitu. Jadi sambalnya tinggal ngangetin aja. Karena kalau ada anak-anak kan aku nggak mungkin untuk masak sambal gitu. Jadi mumpung anak-anak sekolah, sekarang aku mau bikin sambal balado. Yuk langsung aja. Di sini pertama-tama aku mau ngerendam ini cabai kering yang aku beli dari pasar ya. Hari Minggu kemarin tuh aku beli cabai kering juga. Di sini cabai kering kayak gini aja $2, 22.000 teman-teman. Jadi kalau di Indonesia, kalau cabai lagi murah gitu, kalian bisa siasati bikin cabai kering kayak gini ya. Bisa disimpan lama. Jadi kalau pas cabai mahal gitu, masih punya stok cabai, kalian bayangin ini di luar negeri aja cabai kering segini ya, sekuprit kayak gini 22.000. Ini mungkin berapa on gitu ya, ringan banget. Tapi kalau basah mungkin berat ya, aku juga nggak tahu. Aku rendam pakai air panas. Bismillahirrahmanirrahim. Bikinnya nggak banyak karena tomatnya lagi habis. Ini ya tumben belanjaan Simbo minggu ini tuh agak telat ya, yang jenis sayur-sayuran bukan daging-dagingan tuh agak telat. Jadi ya udah terpaksa apa adanya. Ini tomatnya tinggal satu-satunya, kita habiskan saja. Cabenya segini aja, nggak aku pakai semua karena tomatnya cuma sedikit. Terus ini kita lihat bawang merahnya sampai tumbuh kayak gini berambut. Bawang merahnya sampai tumbuh ada rambutnya teman-teman. Kalian bisa lihat. Bagus ya. Ini saking lamanya nggak kepake. Aku tuh jarang masak pakai bawang merah. Tuh. Bisa bikin bakwan nih, apa namanya, rambutnya nih.
lucu sampai tumbuh-tumbuh kayak gini. Ya udah dipakai aja ya, daripada mubazir. Mau ditanam juga nggak punya tanah. Tapi ini nanti bisa jadi contoh lah kalau di rumah di Indonesia pengen nanam bawang merah tuh gampang ternyata, cuman kayak gini aja. Nanti mau tak coba di Indo, lagi di kampung gitu. Kangen dengan kampung halaman, ya Allah. Aku tuh kangen nanam cabai, nanam sayuran di kebun. Terus juga pakai bawang putih. Tuh. Bawang putihnya kayak gini. Ini walaupun udah tumbuh, udah biarin aja. Biarkan dia tumbuh selebat-lebatnya. Jadi untuk bikin baladonya, aku itu pakainya bumbunya cuma kayak gini ya. Ini cabai keriting yang aku rendam pakai air panas karena ini cabainya kering. Terus ini ada tomat, seharusnya tomatnya tambah lagi, tapi karena punya cuma satu ya udah pakai yang apa adanya. Terus sama ini bawang putih sama bawang merah. Jangan gavok dengan bawang merahnya yang udah tumbuh rambut ya. Walaupun udah tumbuh rambut, tetap aja tak pakai ya. Karena kalau mau ke pasar juga jauh. Nanti pasti ada yang komen gini, cengeng mbak, gitu aja nangis. Kalian belum pernah merasakan. Nanti kalau tiba waktunya kalian akan merasakan. Sedih banget. Banget. Kemarin tuh juga ada yang komen dari Hong Kong ya, katanya dulu tuh pernah di Singapura, katanya dia itu ngebreak. Dulu tuh ngebreak itu berhenti kerja gitu loh. Break itu berhenti ya. Berhenti kerja, hanya kerja 8 bulan, katanya nggak betah. Singapura tuh keras. Ya emang keras. Aku akui keras, Singapura tuh keras banget. Karena aku udah ngalamin di beberapa negara, tapi negara Singapura tuh negara paling keras dan gimana ya, membuat mental aku aja down ya. Sampai sekarang pun aku nggak betah sebenarnya di sini. Aku nggak betah. Kalau kalian tanya kok bisa nggak betah tapi bertahun-tahun, aku tuh nggak betah. Tapi aku tuh di sini tuh butuh duit karena aku butuh. Jadinya membuat aku bisa kerja lama gitu. Karena aku nggak mau pindah-pindah negara, pindah-pindah tempat. Nanti mesti ngulangi lagi dari awal, mesti menyesuaikan diri lagi. Aku pikir alah ya sudahlah gitu. Ya sudahlah, kalau dibilang apa Mbak Yuli itu kerja kok sampai selama itu ya, ikut satu majikan. Apa majikannya itu sesempurna apa sih kok sampai betah lama banget ya. Nggak ini apa namanya, nggak ada majikan yang sempurna itu, nggak ada teman-teman, nggak ada. Majikanku pun bukan orang yang sempurna, aku sendiri juga bukan pekerja yang sempurna. Jadi kita tuh sama-sama gitu. Jadi aku ya prinsipnya bodoh amat gitu, yang penting duitnya lancar gitu. Masalah dikomplain itu udah biasa, aku tuh udah makanan sehari-hari, pokoknya udah masa bodoh gitu. Prinsipnya masa bodoh karena emang dulu itu tujuannya itu nggak mau merantau teman-teman kalau udah nikah dari dulu tuh. Tapi karena dulu itu pernah punya usaha, terus usahanya nggak jalan ya, usahanya itu nggak sesuai dengan ekspektasi ya, nggak sesuai ekspektasi, jadinya ya keuangannya seret gitu, jadinya jadi TKW lagi. Padahal aku sama Pak suami itu mantan TKW Taiwan ya, bukan sebentar loh. Pasti kalian bisa bayangin duitnya banyak. Iya banyak, kita banyak. Kita nikah itu modalnya bisa dibilang cukup. Tapi ya itu, kembali lagi, roda itu berputar. Usaha yang digadang-gadang bisa sesukses dan bisa mencukupi, ternyata nggak bisa. Belum rezeki gitu. Jadinya alasan itu yang membuat aku menjadi TKW lagi. Ya pengalaman.
menjadi pengalaman berharga, bisa berhati-hati lagi kalau mau buat usaha apapun itu. Ini bawang merah, bawang putihnya sama tomatnya udah tak cuci, tinggal motong saja. Ini tak potong, bukannya masak baladonya kayak gini. Ini mau tak blender teman-teman. Tapi kalau nggak dipotong dulu, tuh nggak bisa hancur semua ya, karena blender aku tuh kecil banget. Blender aku tuh imut. Jadi mesti dipotong kayak gini, biar mesinnya itu jalannya cepet. Kalau udah punya sambal balado kayak gini, nanti kalau Simbo atau bapak mau makan itu ya minta aku tawarin mau sambal balado, mau telur atau ayam atau ikan teri gitu. Tinggal goreng aja itu bahannya, terus ini sambalnya tinggal nambahin, gampang. Nih perbumbuannya udah selesai dipotong, tinggal di blender aja. Bismillah. Karena ini cabenya belum mekar ya, dan juga belum aku gunting-gunting, jadi kita blender aja dulu. Ini bawang merah, bawang putih sama tomatnya. Blendernya pakai minyak, ini minyaknya minyak jelantah teman-teman. Aku kalau bikin bakwan tuh minyaknya tak simpen kayak gini. Ini bukan kotoran ya, itu tuh bekas kayak goreng bakwan gitu loh. Kita tutup. Tuh, blender aku tuh mini sekali. Majikan aku punya blender besar, tapi tuh barang mahal, aku takut rusak. Ini untuk mainan anak-anak, ini dokter-dokteran ini. Mengganggu saja. Bismillahirrahmanirrahim. Di blender sebentar saja, langsung aja kita tuang ke dalam wajan. Nah, ini blendernya kita pakai untuk blender cabenya. Kita cuci dulu cabenya. Udah selesai gunting-guntingnya, tinggal di blender. Bismillahirrahmanirrahim. Emak aku tuh selalu bilang ya, kalau masak ataupun mau buat apa-apa itu doa dulu. Kalau nggak bisa doa panjang ya udah bismillah saja gitu. Itu kata emak aku. Allah itu juga sudah tahu niat kita tuh baik, yang diawali dengan doa. Tambahkan minyak lagi. Langsung aja kita tuang. Bismillahirrahmanirrahim.
bisa dinyalakan apinya. Ini tinggal nambahin gula, micin sama garam. Udah jadi sambal balado. Ditumis sampai menyusut airnya. Juga mesti sering diaduk-aduk. Pakai api kecil saja teman-teman biar enggak gosong. Dan ini langsung mau tak bumbuin. Nih, ada gula, ini gula, garam, sama ini micin. Bismillahirrahmanirrahim. Micin. Nih, kalian bisa lihat bumbunya sampai berminyak, minyaknya banyak. Ini mesti sering-sering diaduk, kalau enggak nanti gosong yang bawah. Aku tuh bisa masak masakan Padang ya, karena dulu aku pernah kerja ikut orang Padang, orang Minang. Masakannya tuh enak semua. Aku jadi kangen. Majikan aku dulu tuh baik banget yang orang Padang tuh. Nih, kalau minyak sama bumbunya udah hampir misah kayak gini, ini udah hampir mateng teman-teman. Kita tunggu sekitar 5 menit lagi. Kalau bikin sambal balado, kalau aku itu mesti berani minyak ya teman-teman. Kalau nggak berani minyak itu menurut aku kurang mantep rasanya. Jadi yang takut minyak itu nggak disarankan masak kayak gini. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya sudah pas. Mantep banget warnanya, cantik, merah merona. Ini kurang lebih bisa dimatikan apinya. Dan ini biarkan dia sampai dingin, habis itu baru bisa disimpan ya. Mau ditaruh di botol atau tupperware gitu ya, bisa. Kalau udah dingin taruh di kulkas. Cara aku kalau pengen makan pedas itu sekali bikin banyak, terus tak simpen. Ini enggak terlalu pedas karena cuma pakai cabai keriting ya, karena takutnya Simbok juga mau makan. Kita menghargai tuan rumah. Tapi kalau nggak mau ya aku sendiri yang makan sama teman aku yang mau kesini. Jadi sebagian mau tak simpan ke dalam botol kayak gini ya. Dan sebagian nanti malam untuk masak balado. Aku mau bikin balado telur. Jadi tinggal ngerebus telur aja terus disiram pakai bumbu ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ini udah kepenuhan, jadi kurang lebih kayak gini ya. Ini tak biarin sampai diem baru tak tutup. Nah biar dingin dulu.
Jadi kurang lebih kayak gini bumbu balado buatan aku teman-teman. Alhamdulillah besok-besok kalau mau makan sambal balado tinggal nambahin bumbunya aja. Mau terong, mau telur, mau ayam, mau teri, gampang. Dan karena aku udah selesai bikin sambalnya, aku udah merasa baikan ya. Hati aku tidak sesedih tadi, nggak nangis-nangis meronta-ronta seperti tadi malam. Udah agak mendingan. Aku ucapin juga terima kasih untuk kalian yang mau menonton video aku yang sederhana dan apa adanya ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan salam sukses.